Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua dimanapun berada, semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Kembali bersama Ibu Suryati pada pelajaran ilmu pengetahuan alam. Baiklah, topik pelajaran kelas 8 kali ini adalah tentang tekanan. Motivasi belajar kali ini adalah tidak ada kata gagal selama kita masih berusaha untuk mencoba sukses. Berikut ini adalah tujuan pembelajaran yang akan dicapai setelah anak-anak mempelajari materi tekanan. Berikut ini adalah kejadian dalam kehidupan sehari-hari. Kapal selam dapat tenggelam, melayang dan terapung. Mobil yang berat bisa diangkat. Orang bisa terapung di air. Nah, mengapakah ini bisa terjadi? Untuk mengetahui jawabannya, mari disimak materi pelajaran ini dengan baik. Tekanan dapat terjadi pada benda padat, cair, dan gas. Baiklah, kita masuk pembahasan yang pertama, yaitu tekanan pada zat padat. Dari gambar A, kita bisa melihat sepatu olahraga yang telapaknya datar. Sedangkan pada gambar B, itu adalah sepatu wanita yang telapak sepatunya kecil dan tinggi. Jika masing-masing sepatu dipakai oleh dua orang yang memiliki berat badan yang sama, apakah perbedaan pada bekas tanah yang diinjak? Perbedaan dari kedua bekas telapak sepatu tadi adalah sepatu A bekas jejaknya tidak dalam, sedangkan sepatu B bekas jejaknya lebih dalam. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Karena telapak sepatu A datar dan telapak sepatu B runcing dan tinggi. Hal ini juga terjadi pada perbedaan tekanan kaki ayam dan kaki itik. Kaki ayam tidak berselaput, sedangkan kaki itik berselaput. Selanjutnya, jejak kaki gajah lebih dalam dari kaki bangau, karena dipengaruhi berat badan gajah lebih besar dari berat badan bangau. Selanjutnya kita lihat gambar A, balok yang bagian bawahnya datar, sedangkan balok B bagian bawahnya runcing. Kedua balok diberi gaya tekan F sama kuat. Maka jejak yang dihasilkan oleh balok A pada pasir lebih dangkal, sedangkan jejak yang dihasilkan oleh balok B lebih dalam. Hal ini disebabkan oleh luas bidang sentuh balok A datar, sedangkan luas bidang sentuh balok B adalah runcing dan kecil. Jadi pengertian tekanan adalah perbandingan antara gaya tekan terhadap luas bidang tekan atau bidang sentuh. Secara matematis, rumus tekanan adalah P sama dengan F dibagi A. P adalah tekanan, satuannya Newton per meter kuadrat. F adalah gaya tekan, satuannya Newton. Sedangkan A adalah luas bidang tekan, satuannya meter kuadrat. Satuan tekanan Newton per meter kuadrat disebut juga dengan Pascal atau singkatannya PA. Contoh konsep penerapan tekanan zat padat dalam kehidupan sehari-hari adalah pada kapak, sepatu salju, gunting, pisau, jarum, paku, dan lain-lainnya. Telapak sepatu bola dibuat bergambir atau tidak rata agar gaya tekan makin besar saat sepatu bola dipakai berlari di lapangan, sehingga pemain bola tidak terjatuh saat berlari karena sepatunya bisa mencengkram ke tanah. Selanjutnya tekanan zat cair atau disebut juga tekanan hidrostatis. Tekanan zat cair atau hidrostatis adalah tekanan yang diakibatkan oleh zat cair yang diam. Misalnya zat cair yang ada di dalam gelas, dalam botol, dalam drum, dan dalam tangki. Jadi tekanan hidrostatis tidak berlaku pada zat cair yang mengalir seperti sungai dan laut. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis adalah 1. Massa jenis zat cair, 2. Kedalaman zat cair, 3. Gravitasi bumi. Sedangkan rumus tekanan zat cair adalah P sama dengan massa jenis dikali gravitasi dikali kedalaman zat cair, atau P sama dengan Rho dikali G dikali H. Contoh soal, seekor ikan berada pada kedalaman 20 meter dari permukaan air, gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat, dan massa jenis air adalah 1000 kg meter kubik.
Berapakah tekanan zat cair yang dirasakan ikan? Tulis diketahui kedalaman zat cair simbolnya H sama dengan 20 meter, gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, Rho sama dengan 1000 kg per meter kubik. Sedangkan yang ditanya adalah tekanan zat cair. Penyelesaiannya kita tulis rumus massa jenis P sama dengan Rho dikali G dikali H. Selanjutnya P sama dengan 1000 dikali 10 dikali 20. Hasilnya adalah 200.000 Pascal. Jadi tekanan yang dirasakan oleh ikan pada kedalaman 20 meter adalah 200.000 Pascal. Selanjutnya, tekanan pada kedalaman yang sama dalam zat cair yang serba sama adalah sama. Dapat dilihat dari gambar botol yang dilubangi pada kedalaman yang sama, pancaran airnya yang keluar sama kuat. Selanjutnya, hukum Pascal menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada zat cair di ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama rata atau sama kuat. Contoh konsep penerapan tekanan zat cair dalam kehidupan sehari-hari adalah mesin hidrolik atau mesin pengangkat mobil, pompa hidrolik, dongkrak hidrolik, dan semprotan nyamuk. Contoh berikutnya adalah botol sampo dan sabun. Untuk mengeluarkan zat cair yang ada di dalamnya harus diberikan tekanan. Kemudian rem hidrolik, botol parfum juga memanfaatkan konsep tekanan pada zat cair. Contoh selanjutnya adalah mobil beko atau alat keruk. Kemudian adalah pompa hidrolik. Kedua-duanya juga menggunakan konsep tekanan pada zat cair. Berikut ini adalah alat-alat yang menggunakan prinsip hukum Pascal juga: rem hidrolik, dongkrak hidrolik, pompa hidrolik, dan kempa hidrolik. Selanjutnya, mesin pengangkat mobil atau mesin hidrolik sering kita lihat pada bengkel atau tempat pencucian mobil atau sepeda motor. Ini juga menggunakan konsep tekanan zat cair. Nah, ini adalah contoh mesin hidrolik yang digunakan pada bengkel atau tempat pencucian mobil. Selanjutnya, prinsip kerja alat pengangkat mobil atau pompa hidrolik adalah untuk mendapatkan efek gaya yang besar dari gaya yang kecil, maka luas penampangnya harus diperbesar. Dapat kita amati dari gambar. Sedangkan rumus mesin hidrolik adalah F1 dibagi A1 sama dengan F2 dibagi A2. Rumus ini disebut juga rumus perbandingan. Keterangannya dapat dilihat di bagian bawah. Jadi, dengan menggunakan mesin hidrolik untuk mengangkat mobil yang besar hanya menggunakan gaya tekan yang kecil. Jadi, jika diketahui berat mobil, luas penampang kecil A1, luas penampang besar A2, dan gaya untuk mengangkat mobil, maka bisa dicari berapa gaya yang harus diberikan agar mobil terangkat, yaitu F1. Berikut ini adalah contoh soal untuk mesin pengangkat mobil atau mesin hidrolik. Silahkan dipelajari dan dikerjakan sendiri. Selanjutnya, bejana berhubungan adalah dua atau lebih bejana yang bagian dasarnya saling berhubungan. Permukaan suatu zat cair dalam bejana akan datar bagaimanapun bentuk bejana itu. Alat-alat yang menggunakan prinsip bejana berhubungan adalah cerek atau teko, penyipat datar atau water pass, dan sumur. Hukum Archimedes menyatakan apabila suatu benda dicelupkan ke dalam zat cair baik sebagian atau seluruhnya, maka benda akan mendapatkan gaya apung yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Gaya apung adalah kemampuan suatu zat cair atau gas untuk mengerahkan suatu gaya ke atas pada suatu benda yang dibenamkan ke dalam fluida tersebut. Contoh alat-alat yang menggunakan prinsip Archimedes adalah kapal selam yang dapat terapung, melayang, dan tenggelam, balon udara, hidrometer, dan jembatan ponton.
Suatu benda bisa terapung jika massa jenis benda lebih kecil dari massa jenis zat cair. Artinya benda lebih ringan dari air, maka benda terapung. 2. Benda bisa melayang jika massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cair. 3. Benda dapat tenggelam jika massa jenis benda lebih besar dari massa jenis zat cair. Artinya benda lebih berat dari zat cair sehingga benda bisa tenggelam. Berikut ini adalah cara kerja kapal selam sehingga kapal selam dapat terapung, melayang, dan tenggelam di dalam laut. Balon udara harus diisi dengan gas yang massa jenisnya lebih kecil dari massa jenis udara atmosfer, sehingga balon udara dapat terbang karena mendapat gaya ke atas, misalnya diisi udara yang dipanaskan. Hidrometer adalah alat untuk mengukur massa jenis zat cair. Cara menggunakan hidrometer adalah dengan mencelupkannya pada zat cair yang akan diukur massa jenisnya, kemudian dilihat skala permukaan zat cairnya. Selanjutnya adalah jembatan ponton, yaitu jembatan yang terbuat dari drum-drum besar yang mengapung di atas air. Tekanan udara. Pada tempat yang sangat tinggi seperti di puncak pegunungan Himalaya, udara menipis dan tekanan udara menjadi sangat kecil. Tekanan udara atau tekanan atmosfer disebabkan oleh berat udara yang menekan lapisan atmosfer bagian bawah sampai ke ketinggian tertentu. Semakin rendah letak suatu tempat dari permukaan laut, maka semakin besar tekanan udaranya. Sebaliknya, semakin tinggi letak suatu tempat dari permukaan laut, maka akan semakin rendah pula tekanan udaranya. Tekanan udara di permukaan laut sama dengan 1 atmosfer atau sama dengan 76 cm hidrogirum. Setiap kenaikan 100 meter suatu tempat dari permukaan laut, tekanan udaranya berkurang sebesar 1 cm hidrogirum. Contoh soal, tinggi suatu daerah adalah 300 meter dari permukaan air laut, maka tekanan atmosfer di tempat tersebut adalah. Penyelesaiannya kita tulis diketahui ketinggian tempat H sama dengan 300 meter, yang ditanya adalah P atau tekanan. Jawabnya kita tulis P sama dengan 76 cmHg dikurang 300 dibagi 100. P sama dengan 76 cm/Hg dikurang 3, sehingga P sama dengan 73 cm/Hg. Jadi jawabannya adalah A. Hukum Boyle menyatakan pada suhu tetap, tekanan gas di dalam suatu ruang tertutup berbanding terbalik dengan volumenya. Dinyatakan oleh Robert Boyle. Dari hukum Boyle, berarti hasil kali tekanan dan volume gas dalam ruang tertutup ialah konstan atau tetap, asalkan suhu gas tetap. Rumusnya adalah P kali V sama dengan konstan. Hukum Boyle hanya berlaku dalam kondisi 1. Suhu gas tetap, 2. Gas berada dalam ruangan tertutup, 3. Tidak terjadi reaksi kimia, 4. Tidak terjadi perubahan wujud gas. Penerapan hukum Boyle: 1. Pada prinsip kerja pompa. 2. Berdasarkan prinsip kerjanya, pompa dikelompokkan menjadi 2, yaitu pompa hisap dan pompa tekan. Berdasarkan materi yang telah dijelaskan, dari gambar di atas, gambar nomor berapakah yang tekanan gasnya paling kecil dan gambar manakah yang tekanannya paling besar. Demikianlah materi tentang tekanan pada zat padat, cair, dan gas. Semoga anak-anak memahaminya dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Motivasi belajar. Kebiasaan yang baik akan membentuk karakter yang baik. Jika rajin berlatih, maka kepahaman akan mudah diraih. Ayo rajin berlatih soal, kerjakan dari yang mudah.